ada kabar duka datang dari pendaki karena ditemukan tak bernyawa di puncak. Kabar duka terjadi di Gunung Merapi. Gunung Merapi kembali aktif pada hari ini di Gunung Merapi. Kali ini saya akan berbagi berikut ini cerita Gunung Merbabu di balik dari negeri yang tidak dikenal. Kali ini saya akan berbagi cara ini saya kaya dengan cara itu. Cerita mistis kali ini cerita horor kalian ini berasal dari sesosok perempuan mirip pendeta wanita perempuan. Nasib buruk dialami oleh 7 orang pendaki asal kota Pagar Alam. Pasalnya, saat melakukan pendakian ke Gunung Api Denpo, kota Pagar Alam, mereka dikabarkan mengalami penurunan suhu atau hipotermia di area Bukit Lumut, puncak api Gunung Dempo pada hari Minggu 21 bulan Juni 2020. Menurut keterangan Kasih Kedaruratan BPBD Kota Pagar Alam, Ezer Febrian, semua pendaki sudah berhasil dievakuasi oleh tim gabungan SAR BPBD, Basarnas, TNI, Polri, Dinkes, dan tim relawan lainnya melalui jalur pendakian Tugu Rimau. Dia mengatakan setibanya di Tugu Rimau, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Basemah Kota Pagar Alam menggunakan ambulan. Sumber @jejak pendaki. 5 pendaki dikabarkan hilang di Gunung Merapi saat perjalanan turun pada hari Senin 21 Juni 2020. Alhamdulillah, 5 pendaki yang sebelumnya dikabarkan sempat hilang di Gunung Merapi akhirnya ditemukan dalam kondisi sehat di kawasan Rimbo Kalam atau Rimba Gelap. Adapun kronologinya sebagai berikut. Pada tanggal 20 Juni 2020, 5 pemuda asal Nagari Bukit Batu Buah, Kecamatan Candau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Nuri 18 tahun, Rido 19 tahun, Halim 19 tahun, Fauzi 19 tahun, dan Robi 19 tahun juga melakukan pendakian dan registrasi di pos Kota Baru. Saat berada di puncak gunung pada Senin 22 Juni 2020, kelompok tersebut bertemu dengan kelompok pendaki lain yang juga warga Nagari Bukit Batu Buah atas nama Rahmat. Ketika akan melakukan perjalanan turun, 2 kelompok itu memilih jalur yang berbeda, yaitu kelompok Rahmat melalui jalur Kota Baru dan kelompok Nuri dan teman-temannya memilih jalur Badorai. Dalam perjalanan turun, rombongan ini sudah tanpa perbekalan. Senin sore sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, salah satu dari rombongan pendaki tersebut mengirim pesan singkat atau SMS kepada kelompok pecinta alam Palala Agam atas nama Jul untuk mengabarkan bahwa mereka hilang arah dan memberitahu posisi saat itu di tengah rimba. Tak lama kemudian anggota kehilangan kontak, sehingga anggota Palala ke Agam, keluarga, dan pemuda Bukit Batu Buah mencoba menjemput ke lokasi yang diinformasikan terakhir kali. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD berkoordinasi dengan Satgas dan Basarnas untuk langsung melakukan pencarian. Namun setelah sampai di sana tidak ditemukan jejak sama sekali. Alhamdulillah, Selasa 23 Juni 2020 siang hari, korban berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Innalillahi. Semoga lekas bertemu dengan keluarga. Alhamdulillah, kasus orang tenggelam di Sungai Cimanuk di Kabupaten Garut, Jawa Barat sudah menemui titik terang.
Menurut pihak kepolisian, ternyata korban merupakan pasien salah satu rumah sakit jiwa di daerah Kebumen. Korban atas nama Ahmad Arifin datang sendiri ke Garut karena berhalusinasi dikejar oleh makhluk halus hingga dengan sengaja menceburkan diri ke aliran Sungai Cimanuk pada hari Rabu 1 Juli 2020. Mengenai informasi awal bahwa korban pulang dari pendakian ke Gunung Cikuray bersama 7 orang teman dapat dipastikan itu tidak benar, karena korban datang seorang diri ke Garut setelah sebelumnya selama seminggu berada di kota Bandung, Jawa Barat. Demikian info yang dapat kami sampaikan, sumber dari DM @jejakpendaki. Dan terjadi lagi. Semoga lekas ditemukan dalam keadaan selamat. Amin. Afrizal, pendaki Gunung Guntur via Citis yang hilang sejak hari Jumat tanggal 3 Juli 2020. Kronologinya, ia berangkat mendaki ke Gunung Guntur hari Jumat malam bersama teman-temannya. Ketika bangun siang, Afrizal sudah menghilang tidak ada. Tetapi teman-temannya baru melaporkan kepada orang tua Afrizal hari Sabtu sore dengan alasan takut dimarahi. Alhamdulillah, Afrizal, pendaki Gunung Guntur yang hilang sudah ditemukan dalam keadaan selamat setelah sebelumnya dilaporkan hilang. 2 pendaki tersesat di Gunung Agung ditemukan di lereng jurang. Upaya tim SAR gabungan untuk menemukan 2 orang yang tersesat di Gunung Agung, Karangasem akhirnya membuahkan hasil. Keduanya yang merupakan laki-laki dan perempuan berhasil ditemukan dalam keadaan selamat di sekitar lokasi awal, yakni pada ketinggian 2.600 meter di atas permukaan laut. Sesaat setelah menerima laporan, sebanyak 6 orang personil dari Pos SAR Karangasem dikerahkan menuju Pura Pasar Agung yang merupakan titik awal rombongan pendaki tersebut berangkat. Setibanya di lokasi, langsung dilakukan koordinasi bersama unsur SAR, rekan pendaki, dan pihak keluarga. Pada pukul 13:59 waktu Indonesia Tengah, tim SAR gabungan memulai pencarian. Setelah menyisir 2,5 jam lamanya, akhirnya kedua korban tersebut telah ditemukan. Jelas Gede Darmada, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar atau Basarnas Bali. Diberitakan sebelumnya, sebanyak 11 orang melakukan pendakian di Gunung Agung untuk melakukan persembahyangan. Mereka memulai perjalanan sejak Selasa 7 Juli 2020. Ketika mereka kembali turun dari pendakian, 2 orang tertinggal rombongan dan tersesat. Imbuh penjelasan darinya. Ada kabar duka datang dari pendaki karena ditemukan tak bernyawa di puncak pada hari Senin 6 Juli 2020. Dari informasi yang diterima tribunsolo.com, pendaki yang tewas tengah dijemput keluarga survivor, polsek, hingga relawan di Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Pendaki yang belum diketahui nama dan asalnya itu diketahui naik bersama dengan ribuan orang dari berbagai daerah via jalur pendakian Cemoro Sewu. Jalur pendakian Gunung Rinjani belum dibuka, jalur Torean sudah memakam 1 korban meninggal dunia. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di dekat Sungai Kokoh Putih. Jenazah korban sudah diterima pihak keluarga dan langsung dibawa ke rumah duka hari ini. Informasi yang diperoleh BTNGR, korban melakukan pendakian secara ilegal bersama 14 orang rekannya. Seluruhnya merupakan warga desa Tapak Siring, Kecamatan Batu Liang, Kabupaten Lombok Tengah. Rombongan warga itu melakukan pendakian dari desa Loloan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara pada Sabtu 4 Juli sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
Saat perjalanan turun, ketika melalui medan yang berjurang, Sahli tiba-tiba terperosok ke dalam jurang. Sebanyak 14 orang rekannya mencoba melakukan pencarian. Namun korban ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia di posisi tanah Sinjong sekitar pukul 11 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah. Sebagian rekan korban turun ke desa Torean untuk meminta bantuan. Kemudian sebanyak 10 orang warga desa Torean berangkat naik gunung untuk membantu proses evakuasi mayat korban. Jenazah pun tiba di desa Torean sekitar pukul 14 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Tali untuk turun putus, seorang pendaki jatuh ke kawah Gunung Lawu yang terjatuh di jurang Kawah Condro di muka pos 2 pendakian Gunung Lawu. Survivor yang diketahui bernama Alam, 31 tahun, jatuh saat tali yang digunakan untuk turun menuju kawah putus. Berdasarkan keterangan dari Nur Yahya, Kepala Basarnas Semarang, Alam bersama 4 rekannya diketahui melakukan camping di pos 2 pendakian Gunung Lawu Karanganyar pada Sabtu 18 Juli 2020 via jalur pendakian Cemoro Kandang dan bermaksud turun ke Kawah Condro di muka pada hari Minggu pagi jam 7 lebih 30 menit. Mereka hendak turun ke Kawah Condro di muka. 4 rekannya berhasil turun, namun Alam tiba-tiba terjatuh karena tali yang digunakan untuk turun terputus, kata Nur Yahya. Tim SAR gabungan yang memperoleh informasi adanya kejadian tersebut dari rekan survivor segera melakukan evakuasi ke jurang yang memiliki kedalaman sekitar 10 meter tersebut. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami menerima info dan langsung memberangkatkan 1 tim dari Pos SAR Surakarta untuk melakukan evakuasi. Setelah 5 jam tim SAR gabungan melakukan evakuasi, akhirnya pada pukul 15 lebih 30 menit korban berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat.